Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ferronikel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zobat Fajriya, dan teman saya ada Dewi Gita Anggraini, Sandia Mata Aulia, dan Amelia Hifaya. Apa sih ferronikel itu? Ferronikel merupakan suatu logam perpaduan antara besi dan nikel, di mana ferronikel ini dihasilkan dari peleburan reduksi biji nikel oksida dan nikel silikat yang mengandung besi, dan ferronikel ini mempunyai kegunaan sebagai bahan baku baja, industri anti karat, baterai, dan elektronik. Untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi ferronikel ini yaitu biji nikel, kemudian antrasit, dan batu bara. Nah, berikut merupakan proses dari ferronikel yaitu ore preparation, smelting, refining, dan casting. Berikut merupakan proses flow diagram dari ferronikel. Yang pertama yaitu biji nikel basah atau wet ore dimasukkan ke dalam SOM, shake out machine, akan terpisah secara manual lewat saringan yang berukuran kurang lebih 150 sampai 20 cm. Kemudian ditampung ke dalam loading hopper yang selanjutnya ditransportasikan ke belt conveyor dalam loading ke rotary dryer. Sedangkan biji yang berukuran lebih dari 20 cm tidak dipergunakan. Proses pengeringan biji dilakukan ke rotary dryer. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air lembab atau MC dalam biji sekitar 30 sampai 40% menjadi lebih dari 21%. Penentuan MC menjadi 21 sampai 23% dikarenakan kondisi tersebut yang paling baik dihasilkan dan untuk keawetan mesin. Proses pengeringan dalam rotary dryer berlangsung selama 30 menit dan untuk bahan bakar utamanya yaitu batu bara dan minyak sebagai bahan baku penunjang. Temperatur udara panas yang masuk pada rotary dryer sekitar 400 sampai 800 derajat Celcius dan disesuaikan dengan kadar air yang terkandung dalam ore atau bahan baku. Pengeringan dalam rotary dryer akan menghasilkan gas. Di samping material kering, gas buang yang mengandung debu dan abu akan masuk ke dalam multicyclone untuk dikumpulkan. Sementara gas ringan akan tertarik oleh exhaust fan untuk kemudian untuk dibuang ke atmosfer melalui stack. Sehabis dari rotary dryer, material yang sudah tercampur seperti ore dryer, antrasit, limestone, dan coal yang telah ditimbang di void meter diangkut oleh belt conveyor ke rotary kiln untuk mengalami proses kalsinasi guna dimanfaatkan kembali sebagai energi pengeringan. Proses kalsinasi ini bertujuan untuk mengurangi kadar alloy yang tinggi agar tidak mengganggu kestabilan dalam tanur yang mengakibatkan goncangan kuat di dalam tanur. Gas buangan yang mengandung debu dan abu akan masuk ke dalam multicyclone untuk dikumpulkan. Sementara gas ringan akan ditarik oleh ID fan untuk kemudian dibuang ke atmosfer melalui stack. Debu yang terkumpul dari multicyclone akan tertarik ke double valve, jatuh ke dash hopper, dan kemudian menuju ke bulk mill. Selanjutnya mengalami proses penyaringan. Kemudian debu dan material yang sudah disaring masuk ke dalam rotary kiln guna dimanfaatkan kembali sebagai energi pengeringan. Selanjutnya merupakan proses peleburan, di mana kalsin dari hasil
hasil proses kalsinasi pada rotary kiln akan diolah dalam electric furnace untuk memisahkan crude dengan slag melalui proses reduksi. Kalsin dari hasil kalsinasi dengan suhu lebih dari 450 derajat Celcius akan masuk ke dalam kalsin ore container, kemudian akan diangkut ke atas menuju ke dalam top bin. Dari top bin, kalsin akan dimasukkan ke dalam electric furnace, di mana nanti hasil dari electric furnace ini ada crude metal, ada fase cair yang berupa slag, dan juga ada crude metal, dan kemudian dari electric furnace ini juga menghasilkan gas buang. Slag yang dikeluarkan dari electric furnace setiap 90.000 kW sebanyak 90 ton dengan temperatur sebesar kurang lebih 1550 derajat Celcius, kemudian akan dialirkan ke dalam kolam air sehingga tergranulasi menjadi butir-butiran yang berukuran 5-10 cm. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemurnian, di mana di dalam tahap pemurnian ini nantinya ada penambahan kalsium karbid yang berguna untuk mengurangi kandungan sulfur dari hasil dari crude metal. Kemudian kandungan sulfur yang awalnya sekitar 0,3% nantinya akan menjadi di bawah 0,03%. Di tahap pemurnian ini juga dilakukan menggunakan oksigen blowing yang berguna untuk menghilangkan karbon krom dan silikon. Kemudian juga ditambahkan flux berupa kapur, dolomit, fluorspar, aluminium, magnesium, ferrosilikon, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hasil proses pemurnian dituang menjadi balok ferronikel atau biasa disebut dengan ferronikel ingot, di mana nantinya ada tahap digranulasi menjadi butir-butir ferronikel atau biasa disebut dengan ferronikel salts dengan kadar nikel di atas 30%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.